Ibu dijelaskan dah, Ibu setiap 3 bulan dapat uang sekian, dapat uang 200, dikasih tahu dah sama Bapak? Enggak. Ya sudah itu aja, kalau tak jawab ke warung lagi, nanti bulan lagi. Saya tanya, Ibu tadi Pak Fadil datang kok kayak bingung gitu? Mukanya? Enggak takut? Kamu ternyata enggak menakutkan. Ibu ini apa kita tahu, cuma nanti kan saya nggak bisa nyampaikan, nanti biar yang ngurus Pak Eka dari kepolisian, ya Pak Bu, ya kami tahu dengan data-data, kami bisa menelusuri data-data itu, Ibu keluarnya berapa, diambil berapa, kami bisa, ya Bu ya, percaya kan kepada kami? Baik, kalau gitu nanti staf saya akan merekam satu-satu ya. Satu-satu Ibu, tolong nanti disiapkan datanya, nanti kita foto data-datanya yang Ibu miliki ya. Nanti kita analisa, saya akan laporkan, saya akan sampaikan hasilnya ke Pak Bupati. Ya? Ya, saya pikir itu. Begitu ya. Ya Bu, kenapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mesnati atau Ibu Salamo. Asal saya dari Dusun Kedung Petani Belakbunga. Saya dari kelompok program Ibu Kartika di warungnya Ibu Kartika. Saya mendapat program DLH pada tahun 2017. Ya Ibu, nanti Ibu direkam ya. Ibu nanti disiapkan data-datanya, karena saya pun tergantung sama staf saya untuk cari data, begitu ya Bu? Ya. Nanti Ibu akan direkam yang disampaikan Ibu, karena saya pun tidak bisa menjawab langsung pertanyaan Ibu, karena saya harus nanya staf saya satu persatu ya. Begitu ya Bu? Ya. Tapi saya punya bukti Bu. Ya, nanti bukti-bukti itu akan difoto sama staf saya. Ya Bu ya? Ya. Begitu ya? Repot sekali Pak. Saya tidak ada waktu Bu, saya sibuk di rumah, saya ada kepentingan. Jadi saya minta tolong saya jelaskan sekarang. Ya Bu, saya juga teller ini Bu, saya semalam itu jam 3 pagi baru tidur. Terus saya berangkat jam 6 pagi, ya Bu ya. Biar ditangani staf saya nggak bisa jawab pertanyaan Ibu juga. Ya Bu ya. Pak Suhardi sama Pak Eri, rekamannya kirim juga ke Pak Bupati, kirim ke saya ya. Oke, gitu ya.
kemarin kan sudah isi ditanya satu-satu. Kan sudah ditanya ada yang dapat sekian, ada yang dapat sekian. Kan jujur semua menyampaikan. Nah itu nanti yang akan ditindaklanjuti sama stafnya Ibu Menteri. Saya mare tanya Aki. Tong setong wah, mare tanya Aki, mare catet Kapi mare catet. Udah saya tak mare catet. Kapi wah. Nanti yang sudah dicatat yang kemarin itu nanti akan ditindaklanjuti oleh stafnya Ibu Menteri. Ya. Sambil nanti diwawancarai satu-satu. Banyak, tapi berapa orang ya? Oh ini aja. Masalahnya sama ada dengan yang lainnya. Kalau tidak dikasih strek sama. Kalau diancam sama. Yang memperbolehkan siapa? Ini tidak sama jawabannya. Ada saya kewaro, ada saya batin. Sama saya bener. Pak Bupati, karena ada wilayah yang administrasi, ada wilayah yang hukum. Ya, ada yang wilayah yang hukum. Tadi kalau yang wilayah hukum, ranah hukum biar kita serahkan ke kepolisian. Kalau yang wilayahnya administrasi, saya akan selesaikan. Ya, kalau yang wilayah hukum, Kak Ika sudah dengan timnya akan turun, gitu ya, Pak, ya Pak Kapolres ya. Pak Kapolres juga sudah dapat mandat Pak dari atas sana. Ya, jadi ada 2 wilayah. Yang malam ini yang saya selesaikan adalah nanti Kak Ika mungkin didampingi pertanyaan-pertanyaan umum dulu. Pertanyaan yang agak menjurus begitu, itu didampingi stafnya Pak Kapolres ya, didampingi stafnya Pak Kapolres, sehingga nanti kami dapat 2. Satu, saya harus selesaikan masalah administrasi, kita cek dengan dokumen-dokumen tugas kita, kemudian menyerahkan ke Pak Eka. Nanti dicocokkan dengan data yang tadi, yang masalah tadi nggak boleh, kemudian diancam dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya, karena kalau ini satu-satu, Pak, karena memang itemnya berbeda-beda. Jadi karena dia nggak tahu sebetulnya saya ini nerima berapa, itu masalahnya. Makanya Pak Bupati nanti setelah ini harusnya pendamping menjelaskan, harusnya. Tapi setelah ini Pak, saya ingat kayak gini, nanti saya akan buat kayak daftar begitu. Ibu ini terima berapa tiap bulan? Nanti pasang di sini Ibu, udah selesai. Itu ya, pasang di bala-bala begini. Ya, kayak gitu aja kita buat itu. Iya. Ya nanti pengalaman kayak gini. Jadi masalahnya ibu-ibu ini nggak tahu. Saya harus cek dokumen sebelumnya terima berapa gitu. Nah nanti ke depan kayak gitu aja, udah ditempel di sini. Dia tahu saya terima berapa, kemudian saya terima berapa. Iya, Pak Bupati. Kami diperkenankan ya Bu, ini mohon izin. Ini bisa kami lakukan dalam waktu dekat. Yang data yang sudah ada, yang dimiliki oleh teman-teman pendamping, saya minta untuk ditempel di balai desa. Diperkenankan, Bu? Boleh. Cuman masalah pendampingnya mana pendamping? Pendamping PKK. Torkap. Ini yang Pak Fadil. Sama Bapaknya 3 bulan kalau PKH. Oke, kamu tampil di sini. Jelaskan tidak kalau orang-orang ini terima berapa? uangnya. Ibu ketemu sama ini. Kenal nggak sama? Pernah ngejelasin nggak? Dijelaskan nggak dapat berapa? Enggak. Dijelasin nggak sama ini? Apa ini? Enggak. Enggak. Sama yang warung itu
gesek 300 dituduh oleh perempuan itu. Ini sama bapak ini. Ya. Jangan udah warung aja nanti warung gitu. Ya. Ibu dikasih tahu enggak sama ini dapat berapa? Ya bilang Pak Fadil itu bilang dapatnya tidak sama. Fadil itu siapa? Yang memang tidak sama. Iya, tapi ibu dapat berapa? 200, 300, 400, 200 itu ditanya sama yang gesek itu, Pak. Tuh, dapat berapa? Sudah kosong gitu. Nah, Ibu dijelaskan enggak? Ibu setiap 3 bulan dapat uang sekian, dapat uang 200. Dikasih tahu enggak sama Bapak? Enggak. Ya sudah itu aja. Kalau usah jawab ke warung lagi, nanti bulat lagi. Yang lain dijelaskan enggak? Pak Fadil kasih tahu sapanya mana, Bu? Bu Wiwi dijelaskan enggak? Bu Wiwi panjenengan oleh telur rantos? Enggak. Saya tanya, Ibu tadi Pak Fadil datang kok kayak bingung gitu? Enggaknya? Enggak takut? Kamu ternyata enggak menakutkan. kamu bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Menteri Sosial Bu Risma, yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Bapak Kapolres, yang terhormat Bapak Dandim. Saya selaku Kepala Desa Sawanggulan, termasuk tokoh masyarakat mewakili anggota PKH, Bu. Karena adanya PKH sampai mencuat ke media, karena ada pengaduan. Satu, pertama PKH ini dapat uang mekar dari koperasi 2.400.000, tak punya rekeningnya juga ikut PKH. Setelah itu, setelah rame masuk ke ini dikasihkan sama Ibu Atika, kata gitu. Pas rame-rame ini ada keluarga PKH yang ikut PKH, cuman buku rekeningnya yang dipegang, yang ATM-nya dipegang warung. Sebagian yang sudah berhenti di tahun 2020 cuma mendapatkan uang 200 sampai 4 tahap. Di 2021 dia tidak mendapatkan haknya, cuman dia bilang sudah berhenti, tapi di rekening koran dia terus mengalir, dia keluar. Itu, Bu, yang jadi persoalan ini. Ya ini, Bu, bisa kami ada ini, mohon maaf yang saya katakan, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama ngeluh Tambah mumet saya. Udah Pak Kepala Desa, sudah. Tadi sudah clear. Saya akan menangani masalah administrasinya. Nanti kita akan cek, kita akan runtut. Kita punya bukti-bukti salurnya. Ya, kita punya bukti-bukti salurnya. Nah, yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwa diancam, itu nanti itu urusannya kepolisian. Seperti itu, Mbak. Jadi sudah clear, ya. Sudah clear. Saya juga tidak menyembunyikan. Tadi saya ngomong, Pak, kalau ada staf saya terlibat, tolong tangani bersama. Pak Eka ini tahu, saya tidak pernah melindungi staf saya. Kalau memang dia bersalah, ya sudah ditangani gitu. Jadi itu urusan hukum sudah ada di tangan Mabes Polri, Pak. Pak Eka ini dari Barreskrim Mabes Polri, Pak. Sengaja saya ada supaya tahu. Saya juga berat, Pak, kalau menangani satu persatu modusnya, Pak. Itu pernah dia meriksa saksi sampai 4.000, Pak. Ya saya kan kelenger kalau tunggu di 4.000, Pak. Ya, sementara besok sudah suruh bangun suruh mikir yang lain. Ya begitu ya, Pak. Ibu, ya. Jadi nanti kita rekam, nanti kami akan didampingi, staf saya akan didampingi dari kepolisian untuk nanya-nanya masalahnya ke Ibu masing-masing. Ibu berkenan enggak? Ya.
tolong dulukan yang lansia, Pak. Ya, tolong dulukan lansia biar cepat istirahat. Salahnya di administrasi atau bank, saya pasti akan betulkan, akan luruskan. Tapi kalau kesalahannya maksudnya begini, kalau memang ibu hanya ibu, ternyata belum, misalkan loh Bu ya, nanti nagih Bu Risma, itu saya dijanjiin uang, itu mati saya. Ya kalau satu enggak apa-apa, ini ada jutaan seluruh Indonesia. Misalkan, sekali lagi misalkan, seandainya administrasi menyampaikan, oh ini ibu ini berhak memang, tapi bank belum menyalurkan, kami udah serahkan uangnya ke bank, bank belum menyalurkan, maka saya akan urus bank untuk menyalurkan. Itu administrasi. Tapi kalau misalkan ternyata tadi, ini digesek mestinya terima segini, ternyata cuma terima segini. Nah itu ada urusan pidananya, itu urusannya Pak Eka. Ya begitu ya Bu? Paham ya Bu? Jadi ada dua urusan di sini. Urusan masalah administrasi saya akan bantu menyelesaikan. Dari rekamannya Bapak Ibu semua yang direkam dengan bukti-bukti itu nanti kita cocokkan dengan data di kami. Itu yang pertama. Yang kedua ada masalah pidana. Ada masalah pidana yang kami tidak bisa nangani. Yang bisa nangani adalah pihak aparat penegak hukum. Itu nanti kami sudah serahkan, makanya Pak Eka ini kemana-mana kita aja, begitu ya Bu. Jadi nanti yang nangani, jadi kalau tidak ada kesesuaian antara yang seharusnya Ibu terima dengan yang Ibu terima dari Warung, itu pidana. Nah nanti itu ditangani oleh Pak Eka. Ya Bu ya, sabar ya. Dan itu bisa kembali enggak uangnya? Enggak, kalau misalkan Dana yang bisa. Kalau udah diambil sama yang diambil yang bersangkutan ya, kembalinya di penjara ya Bu. Ya mohon maaf ya Bu ya, kembalinya penjara, jadi bukan kembalinya uang. Ya? Paham ya Bu? Nanti jangan nanti lagi ke Pak Bupati, mana uangku gitu. Kembalinya nggak bisa, saya udah tanya ya. Saya udah tanya tadi. Betul nggak ya gitu ya? Betul, aku ngomongku salah betul. Ya, jadi kalau nanti diproses terus ternyata ada apa namanya? yang melanggar. Ada yang melanggar, maka aku tolong didek ngomong aku tidak salah nanti. Jadi nanti kalau ada yang melanggar hukum, gimana Pak Eka? Nanti ini kita proses. Nah, kita proses, nanti Ibu diambil keterangan. Nanti Ibu diambil keterangan sama pihak Polres Lumajang. Nanti sudah saya kasih arahan ke kasat sersernya. Nanti Ibu sampaikan saja apa adanya. Nanti biar kita kaji. Kita kaji jika ada potensi kerugian negaranya dan Ibu juga ada yang dirugikan, nanti kita akan proses ini sesuai dengan hukum yang ada. Jadi itu, karena itu yang jadi tugasnya kita itu. Ya, ngerti ya Bu ya? Termasuk Pak Igi nanti disampaikan aja ke Pak Eka, Pak Igi. Yang tadi uang mekar yang nggak dicairkan tadi. Jadi Uang mekar itu apa? Orang DKH itu ambil mekar koperasi 2 juta itu tiap minggunya 50.000. Gitu. Ya. Baru aku Pak. dapatlah dia pinjaman. Harus kan diberikan Ibu. Bukan gitu Pak. Pak berarti mohon izin. Sudah bisa ngomong. Bukan gitu Pak berarti. Mohon izin. Itu di masa pandemi tahun 2020 di bulan 9 itu dapat bantuan, bukan ambil koperasi, karena ambil koperasi itu dia sudah nyicil tiap bulan, tiap minggu 50.000. Tapi dapat bantuan UMKM dari Mekar 2.400.000. Setelah itu ada rame-rame seperti ini,
Ibu Artika itu menyerahkan ke KPM-nya dapat 9 bulan. 9 bulan atau 9 bulan? Dapat 11 bulan. Uang dari bantuan dari Mekar itu keluar 2020, tapi dikasihkan baru-baru ini tanggal 16 malam. Nah, ada lagi yang dia tidak menerima bantuan UMKM dari Mekar itu. Datang yang baru Pak, itu Pak, ya saya tidak tahu Pak. Itu tidak ada, ya saya tidak tahu Pak. Ini Bu, bantuan mereka itu masuk ke rekening PKH Bu, sementara mereka tidak menerima gitu. Saldonya sudah Ya, makanya dipindahkan. kami tidak tahu, nanti biar didalami sama Pak Eka. Karena data kami tidak ada tuh 2.400.000 itu. Nanti dan tidak ada yang Mekar, makanya Mekar apa ya? Tidak ada mana yang Mekar itu. Ya, nanti makanya itu yang bisa dalam itu kepolisian, arapat penegak hukum. Nanti itu berbeda lagi. Ya, nah kalau di saya dilaporkan saya bingung Mekar dari tadi Mekar. Terus ya gitu ya Pak, nggak selesai nanti Pak. Masuk saya tuh nggak tidur lagi sampai pagi. Gitu ya Pak. Gitu ibu-ibu. Kasihan tuh ada yang bawa baby. Yuk, udah yuk. Ya, sabun. Terima kasih ibu-ibu semua. Ini sudah ditanggapi oleh Bu Menteri. Sekaligus nanti ibu-ibu akan ditanya oleh stafnya Bu Menteri, Kementerian Sosial, didampingi kepolisian. Yang dampingi Pak Polisi. Pak Eka ini Pak Polisi Bu, tapi tidak pakai seragam. Pakai seragam. Tapi ini Pak Polisi Bu. Itu nggak percaya, keluarin Pak, kartunya Pak. Kalau ini Pak Polisi yang Kapolres, yang pakai seragam, itu yang tidak pakai seragam. Tapi sama-sama Pak Polisi Bu. Tambah medeni Bu, nggak pakai seragam. Ya namanya sama-sama Namanya Pak Eka. sama, oh, namanya sama. Yes ya, nanti ditindaklanjuti. Ibu tetap semangat, nanti ditanya satu-satu, dilengkap satu-satu Bu ya, tidak apa-apa Bu ya. Yes, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sekaligus Ibu Menteri mohon izin, mohon pamit. Saya juga sama. Ibu kalau ada apa-apa langsung bisa komunikasi kepada Pak Camat atau kepada desa, nanti biar sampai ke saya. Ambil masker, pelak tak sakit. Ya, bisanya itu aja ngomongnya. Tolong Pak, jalannya Pak. Jalannya Pak. Jalannya Pak. Menteri sama Pak Bupati ya? Ya. Ya, jadi kita menanggapi keluhan-keluhan atau laporan dari warga desa Sawaran Kulon, Kabupaten Lumajang. Kita menyelesaikan bersama-sama permasalahan. Kalau dilihat tadi itu ada 2 masalah. Yang pertama adalah masalah administrasi, yang kedua adalah masalah pidana atau yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Nah, kami juga tadi ke sini mengajak dari Mabes Polri, Barreskrim Mabes Polri untuk ikut menangani. Jadi nanti data-data itu akan kita gunakan untuk 2. Satu, ngecek masalah administrasi, tentunya nanti kalau ada pidana juga, kalau itu menyangkut terhadap proses itu, maka juga akan melihat melihat administrasi yang ada di kami. Seperti itu kira-kira. Ada evaluasi nggak Bu untuk PKH Bu? Apa? Ada evaluasi nggak dengan kasus seperti ini terhadap status PKH? Ada evaluasi nggak Bu? Dari Status apa? PKH. Evaluasi Bu. Pendamping. Oh, pendamping. Ya nanti kita lihat kalau memang ada kesalahan yang tersistematis, ya kita akan lakukan proses kode etik begitu ya. Kita lihat, saya tidak berani, sekali lagi kita harus melihat ini secara rumit.
ya tidak bisa kita kemudian prejudice begitu untuk itu. Makanya saya tidak berani karena ini adalah wilayah yang belum menginjak ke ranah hukum. Nanti kalau sudah diproses, diselidiki oleh Polres, baru nanti yang juga menyampaikan dari Polres, karena kami tidak tahu bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan itu. Seperti itu ya, Pak Bupati. Terima kasih, saya tadi sudah mendapatkan izin dari Ibu Menteri. Sekaligus saya akan perintahkan kepada Pak Camat, kepada Kepala Desa, teman-teman PKH, mulai besok semua data penerima bantuan PKH, BPNT semuanya harus dipampang di balai desa dengan nominal, dengan penjelasan semuanya, supaya transparan, supaya terbuka. Setiap bulan dapat berapa, nominalnya berapa, harus dibuka transparan kepada semuanya, termasuk yang menerima juga harus tahu, orang per orang. Saya minta teman-teman PKH yang mendapatkan atau BPNT yang mendapatkan, termasuk juga pendamping PKH dan pendamping BPNT, saya mohon izin Bu Menteri untuk juga memfasilitasi dipampang di balai desa semuanya, saya minta. Dan saya sudah dapat izin, sekaligus ini nanti yang berkenaan dengan masalah-masalah hukum langsung Pak Kapolres melalui Pak Eka untuk memastikan bahwa semua harus diproses sesuai dengan mekanisme yang ada, yang salah harus bertanggung jawab. Izin jalur. Harga musim. Biasanya DPR dulu. Biasanya DPR dulu. Hehehe